Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Izin kami ingin mempresentasikan mengenai teknologi web service pada implementasi RESTful web service ya. Tentunya ini dalam rangka memenuhi tugas UAS mata kuliah web service ya. Baik, saya memperkenalkan diri. Yang pertama, anggota dari kelompok ini adalah Mas Eko Wahyudi, kemudian Mas Iqbal, kemudian Mbak Karisma, dan keempat saya sendiri. Jadi nanti izin akan mempresentasikan tugas yang akan dimulai nanti dari Kang Iqbal dulu, kemudian Mbak Karisma, dan selanjutnya eh, Mas Iqbal. Baik, saya serah Kang Iqbal, silakan untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih Mas Markus. Baik, Bapak dan Ibu, izin Bapak kami presentasikan mengenai teknologi web service yang kami implementasikan. Yang pertama adalah pengenalan RESTful Web Service, yaitu di mana yang kita ketahui bahwa layanan RESTful Web Service itu menggunakan metode HTTP atau protokol, di mana dalam menerapkan konsep arsitektur REST, di mana setiap resource diidentifikasi oleh URI atau Universal Resource Identifier atau Global ID. RESTful ini memiliki beberapa metode HTTP yang umum digunakan, antara lain yaitu ada GET, PUT, DELETE, dan POST. Selanjutnya, kebutuhan tools untuk implementasi teknologi web service ini ada tiga. Satu yaitu aplikasi SMPP yang kami install ke dalam komputer dari kelompok kami. Kemudian ada Visual Studio Code yang nantinya sebagai editor untuk membuat atau merubah source code dari web service-nya. Kemudian yang ketiga yaitu tools yang kami gunakan yaitu mendownload Code Igniter framework MPC yang kami implementasikan. Kemudian implementasi RESTful Web Service, kelompok kami pertama membuka phpMyAdmin untuk membuka halaman admin dari database server yang diberikan oleh SMPP. Kemudian kami buat database di SQL dengan memasukkan sintak yaitu create database db underscore member titik koma. Setelah terbentuk database db member, kami jalankan SQL untuk membuat table member. Setelah dijalankan, maka terbentuk table dengan nama member dan strukturnya seperti terlihat pada gambar, yaitu ada ID, kemudian nama member, ada email, dan nomor handphone. Selanjutnya, setelah terbentuk database dan table yang dibutuhkan, maka dilanjutkan dengan menambahkan data dengan menggunakan SQL Insert, yaitu sebuah fungsi SQL untuk memasukkan ke dalam table member sehingga menghasilkan data seperti di gambar yang kita coba masukkan. Ada ID dengan 1, 2, 3, kemudian nama member, email, dan nomor telepon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Karisma. Baik, terima kasih Mas Iqbal atas kesempatannya. Setelah itu, pada saat ini database selesai, saatnya untuk mengubah konfigurasi agar aplikasi dapat berjalan dan berhubung dengan database yang sudah dibuat sebelumnya. Berikut kode yang sudah disesuaikan agar terhubung dengan database, bisa dilihat pada gambar tersebut. Apabila sudah dibuat coding seperti gambar tersebut, next. Nah, ini ada tambahan. Setelah merubah konfigurasi database-nya, kami pun juga membuat controller baru dengan nama REST member dan sudah menambahkan beberapa fungsi seperti index get, yaitu untuk metode get-nya, index post untuk metode post-nya, index put untuk metode put, dan index delete untuk metode delete atau hapus. Berikut adalah tampilan coding yang sudah ditambahkan dan sesuai dengan perintah-perintah yang sudah dimasukkan. Next. Nah,
shortcode yang sudah dibuat bisa dilakukan pengetesan, namun jika mengetesnya hanya menggunakan browser, kita hanya dapat menguji metode get di alamat berikut, yaitu http titik dua slash double localhost slash server slash index php dan slash member, yaitu terdapat sebuah perintah select dan from member dan akan menampilkan output pada gambar tersebut yang sudah ditampilkan. Nah, ini adalah masih select from member where di mana ID dituliskan angka 2 dan akan menampilkan output berikut di mana menampilkan data dengan ID 2. Next. Nah, di sini ada pengujian RESTful web service menggunakan aplikasi Postman. Berikut akan dilanjutkan dengan Mas Eko Wahyudi. Pada Mas Eko Wahyudi dipersilahkan. Ini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan pengujian RESTful web service menggunakan aplikasi Postman. Di mana di dalam aplikasi ini kami menggunakan Postman dengan versi terbaru, di mana installer kami langsung download dari official web Postman. Untuk pengujian method get berikut ini adalah hasil pengujian method get, di mana kotak yang berwarna hijau di gambar sebelah yang samping itu adalah request klien ke server, dan untuk di bagian kotak merahnya itu adalah respon dari server. Selanjutnya kita melakukan pengujian untuk metode post. Ini adalah hasil pengujian metode post yang dimana kotak hijau adalah request klien ke server. Kemudian untuk warna merah merupakan hasil respon dari si servernya. Di mana untuk requestnya selanjutnya pengujian untuk metode ini adalah gambaran pengujian kami yang klien ke server, dan kotak merahnya merupakan respon dari server, di mana pada request kita memberikan seperti metode post. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Markus. Baik, selanjutnya mohon izin, memang tadi beberapa uji coba yang kita lakukan dalam rangka pengaplikasian daripada web service dengan implementasi RESTful web service-nya. Tentunya kami setelah berdiskusi dan mencoba untuk mengaplikasikannya tentunya dengan menggunakan tools-tools yang tadi sempat disampaikan tadi di awal. Mohon izin, kita menerapkannya, sempat kita terapkan di ya, kemudian kita aplikasikan ke untuk membangun sebuah sistem yang sederhana. Kita menamainya dengan si perjaka. Jadi memang si perjaka ini sistem informasi permohonan jadwal kepala. Jadi di dalam sebuah instansi
itu eh, pimpinan atau mungkin bupati, kemudian menteri atau gubernur itu memiliki jadwal yang padat untuk beliau menghadiri sebuah kegiatan. Tentunya dari berbagai macam pemohon, mereka tidak perlu lagi bersusah payah untuk mengontak ajudan atau TU-nya ya, tata usahanya, tapi melalui aplikasi. Ya tentunya sangat cocok sekali tentunya dalam pengaplikasian tadi web service itu sehingga request atau permohonan itu bisa dilaksanakan dimanapun dan kapanpun secara real time. Jadi ini apa namanya kami aplikasikan. Ya tentunya ini adalah tampilan eh, source code yang ada yang kita sudah screenshot dari apa namanya Visual Studio yang kita pakai, tools yang kita pakai. Nah kemudian ini tampilan halaman login di mana setelah login tentunya ini seperti biasa form input untuk login source code-nya. Kemudian nanti ketika 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 user berhasil login tentunya akan meminta dengan mengisi tambah permohonan. Nah, artinya apa namanya user itu bisa mengajukan permohonan untuk melakukan permohonan jadwal kegiatan daripada kepala atau mungkin menteri atau mungkin pejabat daerah untuk menghadiri sebuah kegiatan acara. Nah, kemudian nanti setelah setelah permohonan dibuat, tentunya secara detail akan diinputkan, kemudian dilakukan approval oleh TU atau tata usaha dari pimpinan tersebut. Apakah tentunya nanti akan aksinya, apakah tentu menyetujui, ataukah tentu menunggu, atau mungkin mengedit dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah setelah persetujuan itu dilakukan, tentunya status tersebut kembali kepada user pemohon, sehingga pemohon bisa apa namanya melakukan monitoring melalui dashboard sederhananya, apakah statusnya itu approved atau wait approved ataupun di reject begitu. Jadi tentunya baik, kami juga akan seperti yang dilihat tadi bahwa eh, bahwa aplikasi yang kita terapkan adalah aplikasi si Perpustaka, di mana aplikasi ini eh, diterapkan mungkin cocoknya dalam sebuah instansi ataupun eh, di dalam apa namanya sebuah instansi ya, karena kembali lagi eh, perlu diketahui bahwa pimpinan atau mungkin gubernur, mungkin katakanlah presiden atau bupati atau wali kota itu mempunyai jadwal yang padat ya, seperti yang saya sampaikan tadi, dalam rangka mereka menghadiri acara-acara kegiatan sebagai pejabat. Nah, yang berjalan selama ini adalah mereka melakukan permohonan untuk melakukan eh, booking atau permohonan jadwal itu secara manual, entah itu melalui surat, entah itu melalui telepon atau WA kepada ajudan atau TU, tetapi melalui aplikasi ini kita apa namanya mengaplikasikan web service ini, kita dapat melakukan booking Bapak Kepala, pimpinan, atau pejabat tersebut dapat dilakukan secara online, sehingga dimanapun yang penting masih terdapat apa ya jaringan. Jadi dimanapun itu nanti bisa bisa dilakukan ya. Nah, kemudian dari pemohon mereka bisa
melakukan permohonan web ini, melalui web ini kebetulan yang kita kembangkan saat ini adalah web. Memang saat ini kita melakukan apa namanya pengujian di lokal dulu. Namun tidak menutup kemungkinan jika untuk dideploy itu sangat sangat bisa sekali. Kemudian nanti setelah dideploy eh, sehingga bisa dimanapun bisa melakukan permohonan ini. Yang penting terhubung dengan jaringan. Nah, hal itu ini sangat membantu sekali ketika eh, mungkin para pemohon ini tidak berada di tempat, tidak ada di kantor, ataupun mungkin sedang melakukan kegiatan di luar, sehingga tidak perlu kembali ke kantor dulu untuk mengkonsep surat, sehingga tidak perlu ke kantor pusat dulu untuk melakukan permohonan ataupun WA dan lain sebagainya. Karena nanti ketika menghubungi WA, tentu nantinya kecepatan fast responnya ajudan kemudian TU itu tentu akan menghambat dari sebuah acara. Nah, melalui aplikasi ini diharapkan penerapan web service ini permohonan tersebut dapat dilakukan secara real time atau saat itu juga dan juga eh, apa namanya dapat juga melakukan TU juga bagian TU juga tidak perlu repot-repot untuk harus di kantor. Nah, karena dilakukan secara manual, TU harus membuka surat, kemudian melakukan disposisi, sehingga hal tersebut memakan waktu yang cukup lama ataupun cukup menyita waktu. Tetapi melalui penerapan web service ini, ya tentunya hal tersebut dapat dipangkas ya. Tapi sangat membantu sekali ya. Kembali lagi bahwa untuk implementasi Riskful ini tentunya ketika diimplementasikan menjadi sebuah sistem sangat membantu pekerjaan. Baik itu apa namanya tentunya juga memerlukan database. Memang kami memakai SQL Server dengan exam PP. Tentunya sementara masih di lokal, tetapi kembali lagi bahwa sangat memungkinkan untuk kita deploy, sehingga eh, apa namanya tentunya metode-metode tadi dapat diterapkan ya, dapat diterapkan juga ketika nanti di deploy seperti itu.